Selamat datang kembali di podcast yang baru saja punya nama baru, yaitu Fantasista Podcast. Alasan kenapa podcast ini dinamai Fantasista mungkin akan gue bahas di lain kesempatan. Karena kita masih dalam rangkaian podcast bersama cadangan nomor urut 1. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nur Irfan Wicaksono. Halo Van. Hai Han, ketemu lagi kita. Ngomong-ngomong, selamat memasuki bulan Ramadan bagi pendengar yang menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yoilah, bener. Dan yang lebih pasti lagi, puasa itu adalah sarana gue untuk mengurangi makan ya. Mengingat selama WFH ini, berat badan gue nih nggak terkontrol lagi nih. Oke Irfan, welcome back here. Dan yang berbeda dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita nggak cuma nampilin gue dan Irfan aja nih. Pertemuan kali ini kita kedatangan tamu baru, yaitu Winona. Halo Winona, gimana kabar dan di mana nih posisi sekarang? Halo Farhan, kabar sehat, baik, lagi di rumah aja nih. Oke, ini kamu lagi puasa nggak nih? Puasa dong, harus. Gua penasaran nih, kan lu cewek kan ya, kan ada suatu kesempatan nih dalam bulan Ramadan di mana lu nggak puasa. Nah, tentu sebenarnya kalau anak cewek tuh bantuin sahur atau bantuin buka gitu nggak sih? Walaupun lu nggak Ya puasa. bantuin lah pasti tetap. Biasanya Kan kalau bukan keluarga sore, nih. biasanya bantuin masak gitu kan. Terus kalau sahur paling ya bantuin masak juga sama, tetap nyiapin teh, minuman. Wih, mantap. Walaupun lagi nggak puasa ya. Berarti tetap bantu nih. Bagus nih calon-calon taruna nih yang butuh teman puasa besok. Nah, boleh nih. Winona calonnya nih. Oke. Ya, dan selain Winona, kita juga kedatangan tamu jauh nih dari mana nih? Rio. Halo Bang, dari Asahan Bang. Woi, ini dia kita sambut Rio. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Bang. Cuman kalau saat ini mungkin kendalanya di kuliah sih Bang. Kalau saat ini. Pak kuliah. Kendalanya mungkin memahami materi sih Bang. Kalau materi kuliah kan sedikit sulit kalau daring gitu. Kamu klimat ya? Siap ya Bang. Wih, tanya itu tuh, cadangan nomor 1 nih agak pinter. Agak ya. Siap Bang. Tanya aja. Nanti ditanya-tanya pasti Bang. Oke. Mantap. Oke, kita masuk nih ke pembahasan inti. Saya akan langsung lempar pertanyaan nih ke tamu kita yang baru, yaitu Winona dan Rio. Gimana sih pendapat kalian tentang si Irfan ini menurut sudut pandang kalian? Dimulai dari Winona. Oke, sudut pandang pribadi ya, pribadi Irfan sehari-hari kan. Nah, sebenarnya tuh awal tuh nggak deket banget sih sama Irfan. Soalnya kan dari awal Mada Bintal tuh nggak sekelompok Mada Bintal. Terus sejurusan juga nggak, jadi ya nggak terlalu ketemu sama Irfan sehari-hari. Jadi kurang tahu tuh Irfan orangnya kayak apa. Cuma dari aku junior itu, emang Irfan tuh ada di mana-mana gitu loh, ada di tiap acara kayak misalnya Ya, di bener POR. banget sih. Terus di mana-mana tuh aktif, bahkan sampai yang kayak cuma ngitung konsekuensi aja tuh Irfan gitu. Jadi di mana-mana tuh ada Irfan. Ya, bisa aku simpulin ya Irfan tuh aktif, terus bisa gabung sama mana-mana, pinter nempatin diri, bijak lah intinya. Gitu sih. Kalau ada kegiatan tuh kalau nggak ada Irfan tuh lah ini kurang nih. Pasti ada tuh Irfan. Kayak kita ngitung, ayo siapa yang mau ngitung? Wah, pasti tuh pertama tuh Irfan yang tunjuk tangan. Tiba-tiba persiapan. Iya, itu kayak suara yang bisa didengar walaupun Irfannya nggak ada tuh. Kalau bernada mau ya. tidur, iya, mau tidur tuh tiba-tiba persiapan. Anjir nih kenapa keinget lagi dah. Ya, setiap lihat Irfan persiapan tuh sangat-sangat identik. Oke, ini kan dari sudut pandang satu angkatan ya. Dan kita kedatangan tamu dari adik tingkat kita. Gimana nih Reno menilai abangmu yang satu ini? Kalau menurut saya sih Bang, awal mulanya kenal kan dari pertama-tama klimatologi gitu kan Bang. Terus mulai kenal di situ,
opreknya MB juga mulai ikut, terus di ROTC juga mulai lihat. Orangnya sih baik, terus pasti profesional, totalitasnya juga tinggi gitu bang. Jadi menurut saya orangnya tuh sesuai gitu untuk jabatan gini. Untuk Iya, megang suatu jabatan itu sesuai gitu. benar sih, benar-benar. Saya aja sebagai teman satu angkatannya juga udah menaruh respect sama dia sih dari awal. Tentang dia keaktifannya, tanggung jawabnya, apalagi dengan kalian yang ada di posisi juniornya. Haruslah lebih respect kepada dia, dan itu terbukti dari keseharian dia. Siap bang. Oke, itu tadi dari orang lain ya, maksudnya penilaian orang lain tentang diri Irfan sendiri. Sekarang kita mau tahu nih pendapat Irfan dari Irfan sendiri. Tapi ada aturannya nih. Irfan harus menyebutkan tentang kelemahannya aja nih di sini. Nggak boleh kelebihannya. Irfan, silakan. Oke, untuk kekurangan ya Han, kalau menurut saya sih kekurangan saya tuh terkadang terlalu overthinking. Jadi sesuatu yang belum terjadi tuh udah saya pikirin. Saya takut untuk semisal kejadian, misalkan gagal atau sebagainya. Nah, itu saya atasi biasanya dengan sering berdiskusi sama teman. Saya ajak berdiskusi sama teman agar pandangan saya itu terbuka dan bisa lebih yakin lagi, lebih pede lagi apa yang saya pilih tuh bener dan saya punya pendirian sendiri terhadap itu. Itu sih mungkin menurut saya. Iya sih, kalau overthinking tuh kayak masalah semua remaja nggak sih? Kalau kita lagi mau tidur, terus tiba-tiba kepikiran, kira-kira aku bisa nggak sih sehebat dia, atau bisa nggak sih aku berpengaruh di teman-teman. Jadinya ya kita nggak boleh lah kita menyimpan pikiran sendiri. Kita harus membagi lah pikiran sama orang lain. Bisa tuh. Kamu membagi masalahmu ke orang lain. Ya walaupun itu cuman temanmu dengerin doang, tapi rasanya udah lega gitu ya. Nah, betul tuh, makanya juga, saya sering banyak cerita sih sama teman-teman saya gitu, dan langkah apa yang, kiranya tepat gitu, apakah saya udah tepat mengambil pilihan ini dan kebanyakan teman-teman saya baik ya, kayak Farhan gitu, saya ketemu kan dikasih masukan, sama Winon juga, sering dikasih masukan, "Oh jangan terlalu ini, jangan terlalu itu." Nah itu bisa menjadi reminder dan evaluasi buat diri saya pribadi, itu sih. Iya, iya. Makanya Masya kita Allah. dituntut untuk banyak-banyak berteman ya, biar banyak yang mengingatkan. Wih, mantep banget, mantep banget. Oke, kita nggak cuman wawancara aja nih di sini nih. Kita bakal main game. Ini gamenya namanya Pick One. Jadi Irfan ini harus memilih dengan cepat satu dari dua pilihan yang bakal gue kasih. Are you ready, Van? Siap lah, aman. Oke, pertanyaan pertama nih. Danton kelas atau Danton madap? Danton kelas jelas. Woi, jelas lah. Rio, kau pernah jadi Danton gak nih? Izin bang, kalau jadi Danton belum pernah bang, tapi jadi Wadanton sih bang. Dan Danton kelas. mungkin kalau jadi Wadanton kelas, capeknya sih sama sih bang, karena kan daring juga jadi bantu-bantu Danton untuk bangunin teman gitu. Jadi capek sih, apalagi kalau kemarin tuh kan pas semester 2 tuh Wadantonnya. Nah, itu pada bahasa banyak yang tidur gitu. Jadi kita melek sendiri, mereka tidur, terkadang gitu sih bang. Oh iya, kau mulai ini daring dari semester 2 ya? Iya bang. Oke, mantap. Oke, pertanyaan kedua. Citra Idola atau Budi Darussalam? Bude Darussalam sih, pasti karena deket rumah Oke. juga, deket kos. Apa menu yang masih terbayang sampai sekarang? Menu biasanya, nasi uduk, terus Oh, ayam. ada nasi uduk di sana. Iya ada, ketinggalan kamu nih. Soalnya kos gua di ini Badas 3 jauh. Nih, Nah Emang makanya ada, emang ada ini ya? Nasi Izin bang, uduk? kalau di Bude ada bang nasi uduk. ada ya? ada. Oh, baru tahu. Ada kak. Baru Terus apa tahu. lagi menu yang kamu suka, Van? Menu yang aku suka ayam sih biasanya. Biasanya ayam Ayam ya. sama telur gitu. Ayamnya tuh masih kebayang nih, dimasaknya tuh semur kalau nggak salah. Bumbu kuning gitu.
sambelnya ambil sendiri. Terus Kalau di airnya sini, juga unlimited. Wah, enak banget. kalau di sini namanya ayam kalasan, Bang. Ayam kalasan ya, Iya, ayam bumbu kuning kalasan. gitu. Bumbu Wah, kuning. itu Kalau bumbu saya paling pribadi enak. sih, kalau ke Bude Darussalam tuh tergantung budget. Budget ya. Jadi Gimana tuh? terkadang Gimana tuh? makannya tuh ayam, terkadang telur, gitu. Tergantung budgetnya bawa berapa gitu. Karena Kamu kalau ke sana kan, kalau lagi miskin kamu belinya apa? kalau lagi miskin biasanya sih belinya telur gitu. Telur sama sayur aja udah cukup lah. Habis berapa itu? Paling 15.000 Bang gitu. 15.000 ya? Iya. Kalau bayangin hidup di sana sama hidup di kampung tuh, 15.000 mahal banget ya. Bisa Udah dapat apa-apa. kalau di sini udah dapat nasi Padang sih Bang gitu. Iya bener. Asalkan juga tempatnya agak murah gitu ya. Iya Bang, Kampung. bener Bang. Tapi kalau saya sih lebih sukanya Citra Idola Bang, selain dekat kampus juga, dekat kos juga kan. Kosmu di Jadi, mana sih? Di Grianggun Bang. Wah, Gria itu ya. Loh, Anggun yang Gria Anggun. Nggak anggun kau. Anggun Itu kami juga heran gitu, tren namanya Gria Angga kok jadi Anggun. Kasihan itu senior yang dulu kos di sana terus diusirin gak sih? Kata ibu kosnya gitu Bang, jadi disuruh keluar gitu supaya di situ tingkat 1 semua. Akhirnya kami sampai tingkat 3 gitu di situ gitu. Tapi cuma 1 semester doang ya. Iya, cuma 1 semester doang. Itu ada 1-2 hal ini karma dari Tuhan itu. Terusir tiba-tiba cuma 1 semester doang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, buat Irfan nih, push up kepal atau push up anyam? Jelas sih, push up kepal pastinya. Kalau anyam yang pertama tangannya tuh lebih berasa gitu dan lebih kelihatan batikan aspalnya itu. Terus juga apalagi kalau anyam bersama itu ya, kasihan temen yang sebelah sih, kebanyakan sering ngeluh juga kesakitan itu. Oke, ini kayaknya semua taruna setuju sih. Kepal, Reo kamu juga kepal juga kan? Pilih kepal sih Bang. Kalau anyam itu kadang saya yang korban gitu tangannya Bang, bukan saya yang memberikan korban, tapi saya yang jadi korban. Apalagi kalau anyam berantai terus kanan kirimu tangannya gede itu. Iya, tangannya besar-besar gitu. Terus dia bilang, ayo semangat katanya gitu. Wah itu rasanya aduh. Mau tampol aja tuh rasanya tuh. Aduh sakit kali Pak. Ayo semangat kata dia. Terus nengok tangannya kok dia enak kali gitu ya. Atas gitu, saya yang nahan gitu. Sakit gitu. Tapi ya udahlah, diemin aja lah gitu. Digeprek tangan gitu. Aku pilih bending ya guys. Winona kan cewek terus bending itu kan bisa ini kan apa? Yang gandengan itu. Bending berantai. Bending berantai. Ya? Tuh enakan mana itu? Enakan bending sendiri sih. Kalau berantai malah bareng-bareng berat juga. Malesin. Juga susah ini. Apalagi kalau tingginya beda. Kalau tingginya beda susah juga. Oke. Lah suka duka kuman yang sekarang cuma bisa diingat-ingat doang ya. Dan dikenang-kenang. Tapi kalau mau ngulangin juga nggak mau. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Oke, Van, kalau lu dikasih pilihan saat istirahat karate, lu bakal milih minum air putih dulu atau teh dulu nih? Jelas sih, teh dulu. Karena kita harus mendahulukan yang manis-manis. Loh, nggak bisa gini. Kenapa teh dulu? Iya, karena kan habis kita itu dehidrasi gitu kan. Kita dehidrasi, cairan tubuh keluar semua. Itu yang bagus menurut saya ya, itu bener yang teh dulu sih, yang lebih manis gitu. Kasian ada gulanya. Kasihan telakmu itu, teh kan manis jadinya nggak bagus itu langsung manis-manis. Harusnya air putih dulu lah. Ya, air putih dulu harusnya Bang. Iya, nggak bisa gitu ya Rio. Bener itu Bang. Reo cuma dikit doang ngerasain karatenya, ayo. Tapi walaupun sedikit gitu Kak, tetap terasa gitu rasanya. Kangen ya Reo ya. Ulangi lagi. Untuk dibilang kangen sih Bang, enggak juga sih Bang.
Nah, Cuman aja ya. ada beberapa momen-momen tertentu yang bikin kami tuh selalu ingat dan selalu oh iya kami dulu kayak gini gitu. Jadi setidaknya ada cerita lah walaupun sebentar gitu. Iya. I feel lucu that. juga ya I feel kalau that. bayangin nanti angkatan kalian semisal masuk tiba-tiba karate lagi gitu, kaget nggak? Iya. Kami juga kemarin tuh kan sempat ada keputusan kalau karate daring. Nah, kami udah seneng nih, karate daring doang gitu kan. Paling hafal kata 1 2 3. Terus rupanya dibilang kemungkinan besar nanti kampus kalau pembina niat ya buat lagi offline. Kami langsung, aduh semoga enggak deh. Udah cukup lah gitu. Kau Kalau besok disuruh masuk jadi kalau senior disuruh besok kamu. disuruh nyenpai juga nggak apa-apa lah, nyenpai nggak apa-apa gitu, ikhlas gitu nyenpai daripada karate lagi gitu. Oke, aku catat nama kau besok harus nyenpai pokoknya. Awas kalau enggak. Tapi dengan catatan bang, karate offline nggak ada ya. Kalau ada mah nggak mau lah. Oke. Pokoknya nanti kalau pokoknya udah mulai offline dan kamu nggak ikut senpai, nanti aku tandain nama kau. Oke. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini buat Irfan aja sih. Kamu lebih milih kehilangan jabatan atau kehilangan kepercayaan nih? Ini udah pasti sih sebenarnya jawabannya. Kehilangan jabatan. Karena kan jabatan sementara ya, dan cuman titipan gitu. Dan dengan jabatan juga sebenarnya sarana kita untuk mendapatkan kepercayaan banyak orang. Nah, kalau kepercayaan itu juga pastinya merupakan inti dari segala hal, terutama kehidupan bersosial dan bakal dibawa sampai akhir hayat. Intinya kalau dari saya sendiri, ketika nggak dipercaya teman-teman saya, gimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain sesuai moto hidup saya gitu. Oke, bener sih. Kalau dipikir-pikir juga kita bisa kehilangan jabatan, tapi kita nggak bisa kehilangan kepercayaan orang lain. Hidup tuh nggak cuman melulu soal jabatan, tapi kepercayaan itu yang bikin kita bisa hidup bersosial dengan orang lain. Oke, asik nih. Oke, kita kembali ke Winona dan Rio. Kalau umpamanya kawan kita Irfan ini jadi danman nih, apa pesan kalian buat dia? Silahkan nih, terserah mau dari siapa aja nih. Izin saya dulu mungkin bang. Oke. Untuk pesan saya gitu terhadap Bang Irfan, yang pertama pasti tetap amanah, terus tetap membumi lah gitu, karena kita terbuat dari tanah, berakhir ke tanah tuh, jadi jangan bersifat langit, terus selalu melihat sekitar, selalu peka terhadap sekitar, terus mau menerima kritik dan saran gitu, walaupun sekiranya itu kurang berkesan gitu atau kurang penting, tapi menerimanya gitu dengan lapang dada dan siap berkorban gitu, demi institusi gitu loh. Siap, terima kasih bang. Mantap. Oke, lanjut ke Winona. Oke. Pesan buat Irfan ya. Kalau dari aku sih yang pertama amanah ya gitu. Maksudnya kan Irfan nyalonin danmen itu kan dipilih berdasarkan visi misi yang di kampanyein Irfan. Terus juga Irfan juga ngasih tahu program-program Irfan pas jadi danmen itu maunya apa gitu. Jadi yang penting amanah, apa yang Irfan kasih di program unggulan itu ya dilaksanain, apa yang Irfan cantumin di visi misi ya juga dilaksanain. Terus karena Irfan juga jadi danmen itu kan bukan cuma ke taruna doang, bukan cuma ke senior, bukan cuma ke junior, bukan cuma ke angkatan sendiri, tapi kan juga ke pembina. Pembina juga kan pembina STMKG, BMKG. Irfan juga bisa jadi ke PTK lain. Jadi ya keputusan Irfan ya harus adil, harus bisa menempatkan keputusan Irfan di kondisi dan situasi yang tepat gitu. Gitu sih paling pesanku. Semangat. Tuh, Van, dengerin Van, itu suara hati dari rakyat untuk calon pemimpin STMKG di masa depan. Dan untuk siapa aja sih pemimpin STMKG di masa depan, semoga ini adalah perwakilan dari, semoga ini adalah suara-suara yang dapat dilaksanakan di kemudian hari. Semoga dapat amanah, apa yang diamanahkan dapat terlaksana di kemudian hari. Amin. Terima kasih banyak masukannya lah ini. Amin lah. Iya.
Well, episode ini boleh dibilang sebagai wonder break dari kampanye kita kali ini ya, dimana kita sempat bahas segala sesuatu yang mengingatkan kita dengan kampus kita tercinta. Dan jujur nih, gue sebagai penulis skrip agak sedikit bernostalgia tentang bagaimana rasa nasi sembur ayam diberi Darussalam, membayangkan betapa kuatnya saya dulu push up dan berpikir. Dan sekarang nih berpikir, sekarang kuat gak sih push up segitu? Padahal ya kita tahu dulu kita juga kuat dan semenjak pandemi ini kita jadi malas-malasan di rumah. Ya mungkin dengan adanya olahraga basic jadi mengingatkan kita tentang perjuangan kita dulu di masa-masa sulit di kampus. Oke, segini dulu dari saya Farhan. Saya Irfan. Saya Winona. Saya Reo. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.